Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abu Habibi Usman. Pada video kali ini saya mau setting untuk kamera CCTV merek Advis. Ini Advis mereknya yang C6N ya teman-teman. Ini ada 3, 1, 2, 3. Dan ini untuk di kantor baru ya, di kantor MPE yang baru, karena itu ada CCTV, ada 4 CCTV, cuman yang itu bukan mereknya Advis ya, tapi mereknya Hikvision, dan itu ada NVR nya, karena kalau misalkan mau tambah lagi itu udah nggak bisa, dikarenakan NVR-nya itu cuma 4 channel saja ya teman-teman. Jadi kita beli yang mereknya ini Advis biar ada suaranya ya, biar masuk suaranya, dan rekamannya pun lebih bisa diakses di handphone dan tidak menggunakan NVR lah ya, lebih mudah lah ya teman-teman. Untuk memori SD cardnya itu 128, insya Allah ini bisa sampai berapa ya, 30 hari kalau nggak salah ya, tapi ntar kita lihat saja ya bisa sampai kapan ya teman-teman, karena kalau resolusinya dikecilin itu pasti akan lebih banyak waktu yang akan bisa disimpan ya di recordingnya teman-teman. Oke, di sini saya akan setting cuman satu saja, karena kalau tiga-tiga yang divideokan itu akan makan waktu yang lama. Saya setting satu aja biar teman-teman bisa tahulah cara settingnya itu seperti apa, dan misalkan tertarik bisa order ya teman-teman. Oke, kita langsung setting saja ya teman-teman. Oke, kita teman-teman sekarang kita akan setting satu kamera CCTV Advis C6N. Nah, sebelum kita setting kita harus unduh terlebih dahulu aplikasinya di Android ya teman-teman. Di sini saya aplikasinya tuh Advis ya. Jadi teman-teman bisa download di Play Store. Lalu kita download di handphone ya. Ini saya setting di handphone dulu. Nanti untuk instalasinya akan saya install juga di PC ya, di laptop. Karena software itu bisa juga di laptop ya. Ini perbedaannya antara CCTV Advis dan TP-Link Tapo. Kalau TP-Link Tapo itu saya belum pernah nemuin software yang bisa di PC atau di laptop ya, tapi dia hanya ada di Androidnya saja. Nah, kalau ini kita pakai settingan pertama ya, saya pakai handphone dulu, pakai Android Advis untuk pengenalannya dan untuk setting si wifi nya teman-teman. Jadi harus pakai aplikasi Advis ini ya teman-teman. Oke, ini lagi berjalan, lagi 7%. Kita tunggu saja ya teman-teman. Sambil nunggu unduhan, kita buka dulu si kameranya teman-teman. Ini kameranya sangat apa ya, laris sekali nih kameranya. Kalau saya punyanya yang Tapo, cuman kalau yang di kantor saya saranin Advis karena dia suaranya lebih bagus dan bisa diakses di PC ya. Jadi saya saraninnya pakai yang Tapo Advis ya. Dan untuk kameranya ini itu ada banyak fitur-fiturnya. Ini bisa 360 derajat, lalu ada deteksi pergerakan menggunakan WiFi, bisa 2 arah, lalu bisa malam ya. Ini malam night vision. Lalu itu bisa dilihat di mana saja, view from anywhere. Lalu ada sleep mode, ada micro SD sampai 256 GB ya. Dan ada opsionalnya itu kita bisa pakai cloud-nya, jadi kita bisa akses lihat rekamannya itu di cloud ya, dan itu berbayar ya teman-teman, tidak gratis. Trial hanya 30 hari, lalu setelahnya berbayar. Ini kita dapat itu adalah kartu itu panduan, lalu ini kameranya, itu apanya nih, ini chargerannya, lalu ini adalah kameranya, dan ini jangan lupa saya beli ini juga nih, 128. Ini yang kita dapat Advis C6N teman-teman.
Oke, kalau sudah ini kita buka ya. Ini kebetulan yang didapat cuma ini doang teman-teman. Yang dibutuhkan adalah ini dan ini saja, karena kita mau apa namanya, mau setting, jadi butuhnya chargeran saja. Terus ini, dan yang paling penting adalah ininya, barcode-nya. Ini penting buat kita apa namanya tuh, add si Advice-nya teman-teman. Ini panjangnya sampai 1 meter kalau nggak salah, 1 meternya ini panjangnya teman-teman. Oh, sampai bisa 2 meter lebih lah nih teman-teman. Jadi sangat bagus lah buat, dan adaptornya itu yang 5 volt ya, 1 ampere. Kita colok dulu. Dan kita masukkan di sini teman-teman. Dan di sini selain menggunakan WiFi, teman-teman juga bisa menggunakan kabel RJ45 ya. Jadi kalau misalkan WiFi-nya jauh, kita bisa tarik kabelan, kita bisa colok di sini ya teman-teman. Itu alternatif saja. Tapi kalau selama ini saya pakainya WiFi semua sih. Oke, udah nyala. Nah, nyalanya seperti ini dan dia akan muter dulu ya. Nah, dia akan muter dulu dan biasanya ada suaranya. Silakan gunakan EasyBreeze app untuk melakukan konfigurasi WiFi pada perangkat. Nah, seperti itu bunyinya. Dan untuk memorinya ini bukan SanDisk, bukan Vigen, tapi ini bawaan dari Advice juga, tapi mereknya sih ya Advice juga sih. Advice teman ininya hanya merek-merek aja sih teman-teman. Bisa pakai SanDisk, bisa pakai yang Advice juga, terserah teman-teman, semuanya support kok. Dan untuk memory cardnya itu adanya di sini ya teman-teman, di palanya ini, di sini nih tuh. Ini buat reset dan buat SD card, jadi ada di sini ya teman-teman. Jangan sampai salah dan bingung naruh di mana. Sampai bunyi klik. Nah, seperti itu. Memori udah masuk. Ini kita singkirkan dulu biar nggak terlalu banyak sampahnya di sini. Lalu kita buat akunnya terlebih dahulu, karena akunnya itu harus dibedakan untuk kantor dan untuk pribadi ya teman-teman. Nah, ini udah masuk ya. Advice, kita pilih dulu negaranya, negara Indonesia. Mana Indonesia sih? Salah. Nah, Indonesia, simpan. Lalu kita buat akun baru ya teman-teman. Saya buat akun baru dulu ya. Oke teman-teman, saya sudah buat akun baru untuk kantor MPE. Jadinya sebelum itu teman-teman harus buat akun dulu ya. Kalau misalkan teman-teman belum ada akunnya, tapi kalau sudah ada, pakai akun yang sudah ada, karena kameranya itu akan terdaftar. Kalau misalkan kameranya udah ada terpasang di akun sebelumnya, itu kameranya akan di akun sebelumnya teman-teman. Jadi jangan satu kamera satu perangkat itu beda akun, jangan. Itu akan banyak akun yang harus diterhubungkan ya teman-teman. Ini karena punya kantor, jadi harus dibedakan sama yang di rumah atau di pribadi ya teman-teman. Oke, langsung aja ini kita tambahkan perangkatnya seperti ini. Lalu kita pilih kamera. Oke, ini QR code-nya ada di sini ya teman-teman. Jadi harus tahu QR code-nya di sini, jadi nggak tempelin aja teman-teman. Nah, sudah masuk kan, sudah terbaca. Lalu kita perangkat dinyalakan. Selanjutnya mulai kita masukkan indikator biru. Selanjutnya lalu kita ubah jaringan saja kayak ini, Bontot Indonesia. Kita ketik dulu passwordnya. Selanjutnya kita pilih Advice
lalu kita pilih wifi-nya dan akan konfigurasi si routernya ke CCTV. Menghubungkan ke Wi-Fi. Harap tunggu. Wi-Fi terhubung. Nah, sudah terhubung ya. Dengan terhubung. Pendaftaran platform berhasil. Oke, ini sudah. Konfigurasi selesai. Selamat datang dan selamat menggunakan EasyViz. Nah, oke, ini selanjutnya. Nah, ini ada contohnya, ini QR code-nya di sini. Lalu audionya kita aktifkan, bisa nanti ini aktifkan nih, balik gambar, misalkan dia posisinya kan di atas nih, gini seperti ini teman-teman, seperti ini. Nah, ini kan kebalik tuh, kita bisa balik gambar lewat sini, lewat perangkat. Oke, ini nggak usah. Selanjutnya, nah ini masuk kata sandi keamanan video. Nah, kita rubah ya kata sandinya dulu. Oke. Nah, ini udah masuknya. Nah, ini nggak usah aja teman-teman nih, kita close aja nih. Ini layoutnya, edit. Nah gini, nah ini sudah masuk. Oh, ini ada tingkatkan firmware. Nah, ini dia sudah masuk ya teman-teman. Aduh, ini oh ya, ini SD cardnya sudah terdeteksi, tinggal diinisialisasi aja untuk kita atur ya recordingnya ya. Oke, sudah selesai di format ya, normal. Nah, kita lihat di settingannya di sini teman-teman. Settingan audio nyala, indikator nyala, cahaya infrared nyala, pelacakan otomatis nonaktif aja ya. Untuk zona ini sudah, format tanggal juga sudah, wifi-nya sudah seperti ini. Lalu status penyimpanan kita tinggal pilih. Nah, ini seharian kita pilih seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa dia seharian ya teman-teman. Ini kita pilih bagus ya semua untuk recordnya. Lalu apalagi nih, kita pilih Instagram, ini watermark logo itu ya nggak apa-apa pakai watermark, nggak apa-apa pakai watermark logo saja. Penggambar lanjutan. Nah, ini asli rambut aja bersama dah apa. Lanjut. Masih penyimpanan dulu nih memori. Nah, ini seharian ya. Oke teman-teman, sudah selesai. Dan ini kita bisa lakukan, nah ini kita bisa putar ini ke atas, ini ke bawah, bawah lagi, miring. Nah, ini bisa seperti ini teman-teman. Lalu bisa buat foto nih, foto. Nah, itu foto, lalu bisa direkam juga dan lakukan bicara nih. Tes. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu ini bisa, udah itu aja sih yang paling simpelnya di situ. Nah, untuk hari ini sudah ada yang direkam ya. Nih ya, nih itu jam 13.36, 13.33.
Jika kalau mau diputar, tinggal diputar saja nih seperti ini teman-teman. Nah gitu ya teman-teman. Oke, untuk settingan di handphone sudah selesai. Kita akan pindah settingan untuk di PC dan laptop ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan masukkan perangkat ya, atau kita login untuk melihat CCTV Advice-nya di menggunakan laptop atau PC ya. Teman-teman bisa download terlebih dahulu di situsnya supportadvice.com, download. Lalu di sini teman-teman bisa download softwarenya yang ini ya teman-teman, Advice PC Studio Software. Nah kalau sudah download, nanti kita installnya seperti ini. Nah ini kita install ya. Nah ini paling enaknya di Advice tuh ada PC, buat PC atau laptop ya. Kalau di Tapo TP-Link itu belum ada, belum saya temui ya. Kalau udah ada makin bagus lah ya. Oke sudah, kita langsung launch saja, lalu ini ada konfigurasi terlebih dahulu dan kita allow access, dan kita bisa login sesuai dengan yang tadi kita daftarkan ya teman-teman. Pilih Indonesia, lalu ini ada tadi apa nih, oh ini coba kita pilih LOD, login. Oke sudah masuk ya, ini sudah masuk, saya sudah masuk. Nah ini sudah ada kamera satu yang terdeteksi. Oh ini ada passwordnya, passwordnya itu yang ada di belakang barcode-nya ya teman-teman, belakang si ininya nih, si CCTV-nya. Jadi kita harus sebelum pasang kita foto dulu aja biar tidak bolak-balik CP. Aduh salah lagi, bentar dulu bentar. Wah ini kalau salah berarti ini yang saya ulang tadi. Oke masuk ya, tadi saya udah rubah ternyata. Nah ini dia tampilannya seperti ini nih. Nah, kalau misalkan ada banyak, jadi teman-teman tinggal pilih aja nih, ada beberapa opsi contoh seperti ini. Jadi kita bisa melihat menggunakan PC ya, PC atau laptop ya. Kalau di TP-Link Tapo semoga aja bisa ada softwarenya, jadi biar enak ya, bisa dilihat juga. Kalau ini seperti ini ya teman-teman. Dan ini juga bisa mengeluarkan suara. Nah, ada feedback, ada suaranya, dan kita bisa putar-putar juga nih. Coba ya kita lihat dulu ya. Nah ini dia kontrolnya, kita bisa tuh putar. Nah ini bisa ke atas, ini bisa putar-putar. Nggak bisa ya, waduh ini dibalikin gambarnya. Dan untuk melihat hasilnya mungkin di galeri ya teman-teman. Nah di galeri ini dia nih contohnya nih, ini sudah terekam dari yang 36 nih. Nah ini terekam hasil rekaman yang tadi. Nah dia. Oke, sudah cukup bagus ya teman-teman. Nah ini nyimpannya tuh kalau di record itu ada di sini, kalau nyimpannya ya, kalau mau picture di sini juga nih. Jadi bisa ngerekam juga lewat sini ya teman-teman. Nah ini dia, misalkan teman-teman mau rekam bagian ini, tinggal rekam aja di sini, ada rekamannya tuh langsung. Kalau sudah tinggal di pause di record, itu ada di tadi ada di sini nih, ada di sini nih. Nah tadi di mana letaknya dulu? Ada di program file Advice. Oh salah, ada di program file di C
program file AdVis Studio, lalu di record. Nah di sini teman-teman letaknya. Nah ini dia nih, tadi yang kita rekam tadi ya, yang kita record langsung. Nah itu dia teman-teman. Nah ini cukup bagus lah untuk kami, untuk AdVis. Insya Allah bagus lah teman-teman, udah bisa ngeliat di PC, di laptop, dan di handphone, jadi lebih oke lah teman-teman. Jadi saya rekomendasikan banget nih buat teman-teman yang lagi nyari CCTV yang model beginian nih, pilih aja AdVis ya, karena Tapo TP-Link itu belum ada ya teman-teman. Bukan saya jelek-jelekin, tapi emang belum ada PC softwarenya seperti ini. Oke teman-teman, nanti biar buat teman-teman yang tertarik dengan CCTV-nya, nanti saya sertakan link pembeliannya di deskripsi, biar teman-teman langsung bisa order, dan cara settingnya teman-teman sudah tahu semuanya. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.